Ini kontribusi tekanan pekerjaan atau juga aktivitas yang mungkin membuat kita kayak ngerasa depresi gitu. Kalau Bu Ayu sendiri selama ini pernah nggak sih mengalami kayak tekanan pekerjaan, deadline itu emang kayak membuat agak-agak gila sih gitu. Ya mungkin ada seperti ini misalnya ketika kita diberikan tugas, kemudian di waktu yang bersamaan juga ada tugas lagi. Ada misalnya contoh realnya tugas kerjaan di kantor, kemudian nanti harus mengajar lagi. Kemudian nanti ada lagi mahasiswa yang mungkin mau bimbingan. Belum lagi dengan masalah-masalah mahasiswanya yang beraneka ragam yang harus diselesaikan, dan juga nanti harus ada rapat lagi. Kemudian nanti banyak sih kalau diceritakan di sini ada ya seperti itu. Memang itu ya kita perlu rasanya agak mempengaruhi kita juga kan. Mungkin dicapek gitu jadinya lebih sensitif. Nanti ketika mahasiswa ada yang memancing sedikit aja kita bisa marah gitu kan. Mungkin karena itu juga. Tapi ini nanti mau nanya sama Ibu juga, apakah kondisi yang kayak gini kayak kita gampang marah atau tiba-tiba emosian itu menjadi salah satu indikator kita mengalami gangguan mental apa enggak? Nanti kita tanya Bu Ayu. Betul. Nah, tapi Ibu separah-parahnya selama ini gimana sih yang ngerasa aduh ini aku masalah deh mental aku nih gara-gara ini gitu? Enggak sih, kalau sekarang kalau dulu mungkin ini sih adaptasi aja. Karena kalau dari awal kita kan misalnya masih agak santai, belum terlalu banyak kerjaan. Kemudian semakin kesini semakin banyak kerjaan ya yang harus diselesaikan dengan deadline dan tugas-tugasnya. Nah mungkin adaptasi dari yang sedikit ke yang banyak itu mungkin titiknya di situ. Ini sih kalau saya sendiri ya Bu ya mungkin membawakan lebih ke ya untuk menahan emosi ya, kemampuan skillnya dalam mengendalikan emosi. Jadi mungkin awal mungkin agak mudah terpancing, kemudian sudah terbiasa, lama-lama sebenarnya sudah bisa sih mengontrol, memanage diri ya, memanage diri emosinya gitu. Mungkin orang-orang beda ya cara menyikapin lagi emosi. Mungkin ada yang teriak atau ada yang banting-banting. Kalau saya lebih ke diam. Oke deh, kalau gitu kita ke Pak Jurianto dulu. Iya Pak Jurianto, mungkin juga ini Pak Jurianto kan pekerja juga sama kita kayak kita ya kan. Jadi yang mungkin boleh bercerita juga nih Pak Jurianto menyikapi kegiatan kita ini. Itu kan kita datang office to office bawa psikolog ya kan. Ini tujuannya agar teman-teman di berbagai kantor yang kita datengin ini bisa mendapat pencerahan, mendapat pengetahuan gimana caranya mengatasi stres terutama akibat tekanan kerja nih. Kalau Pak Jurianto sendiri selama ini gimana sih Pak? Pernah nggak sih kayak tekanan kerja itu emang benar-benar mengganggu kesehatan mentalnya Pak Jurianto? Kalau bicara tekanan kerja memang bisa dikategorikan di setiap tempat kita bekerja pasti ada tekanan. Kalau tadi Ibu nih bilang kalau dapat tekanan diam gitu. Kalau laki-laki kayaknya kalau dapat tekanan berontak banyak. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berontak sih lebih ke kategori mengikuti jalur saja. Jadi kalau kita dapat tekanan, boleh kita memposisikan diri sebagai orang yang mempertahankan kebenaran gitu. Kalau kita memang ditekan terus kita dalam posisi benar, tidak salah, ya wes kita boleh keras gitu. Tapi kalau seandainya kita udah salah terus ditekan ya harus lembek lah. Gitu. Oke. Tapi kalau Pak Jurianto sendiri sih menyikapi tekanan kerja, pernah nggak sih kayak punya kebiasaan gitu gimana caranya mensiasati tekanan kerja yang tinggi, terus masalah hidup lagi ya, terus hal-hal lain juga yang mungkin ini berpengaruh sama mentalnya, kesehatan mentalnya. Nggak stres gitu biasanya Pak Jurianto ngapain gitu Pak? Karena perusahaan kami masih memberikan fasilitas cuti 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kadang kita mau menyikapi tentang tekanan itu ya
kumpulin aja cutinya sampai 3 hari, nanti cuti pasti udah dapat 3 hari ngajuin cuti, ya udah healing. Oh gitu ya Pak Yulianto ya. Wah seneng banget ya tuh. Jadi mereka mau nggak mau juga teman-teman di luar sana juga pasti mungkin ada ya. Karena di tempat lain tuh ada yang katanya sampai nggak bisa tidur ya kan. Sampai ada yang kayak udah katanya mati rasa mau ditekan kayak gimana pun ya biasa aja dia senyum, ngeri nggak tuh? Ya kan? Jadi kayak udah terganggu mentalnya. Makanya nih di kesempatan ini ada Ibu Feni yang kita hadirkan untuk membantu kita ya memberikan pencerahan mengenai mental health awareness ini. Mungkin langsung kita beri kesempatan dan kita langsung undang Ibu Feni Sriwahyuni MPSI selaku psikolog Rumah Sakit Awal Bros Ayani untuk memberikan materi. Materi kita hari ini mental health awareness. Oke, sudah tahu apa itu mental health awareness? Jadi benar kata Bang Ali tadi. Bang Ali sangat teliti tuh. Penelitiannya dicari ya Bang Ali ya, memang benar kenyataannya. Jadi sudah banyak sekarang yang mengalami depresi, bahkan sudah termasuk gangguan begitu. Termasuk pasien-pasien yang datang ke saya itu kebanyakan sekarang di usia remaja. Remaja sudah mengalami depresi, sudah melakukan self harm, self injury begitu. Jadi sangat miris sekali sebenarnya apa yang terjadi pada manusia sekarang ini begitu. Nah, apa itu self awareness sebenarnya? Self awareness itu adalah bagaimana kita bisa menyadari, individu bisa menyadari apa yang dia rasa, apa yang ia pikirkan, apa perilaku yang ia lakukan. Begitu. Jadi diharapkan menyadari, jadi dirasakan dulu emosinya. Berarti saya ini orangnya seperti apa ya gitu. Saya mudah stres kah? Saya suka marah-marah kah? Gitu. Atau saya happy-happy aja gitu. Kita masuk ke stress management. Stres itu apa sih sebenarnya? Stres itu adalah reaksi fisik dan psikis sebenarnya terhadap tuntutan lingkungan atau tekanan begitu. Nah, jika kita alami stres, ada tekanan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Yang terjadi ada adrenalin, ada hormon yang bisa meningkatkan tekanan darah menjadi tinggi, ya, tekanan syaraf menjadi tinggi, jadi timbul penyakit-penyakit fisiknya. Jadi awal mulanya apa? Stres. Jadi ada tekanan fisik dan tekanan psikologisnya. Apakah Anda pernah mengalami stres? Pernah. Ya. Bagaimana kalau tidak pernah mengalami stres ya tadi saya katakan ya kita mati gitu ya, tidak hidup atau kita menjadi robot, tapi kan manusia tidak begitu gitu. Tidak mempunyai motivasi, tidak berkembang gitu. Terus dengan bertopeng. Jadi tadi Bu Ayu bisa berubah ya Bu Ayu ya, bisa memposisikan diri. Itu kan bisa di-manage stresnya. Jadi bagaimana caranya memanage? Kita itu bertopeng. Oke. Kita belajar untuk memakai topeng gitu. Topeng bukan berarti menutupi kondisi diri kita, tetapi bisa menempatkan diri kita. Menempatkan diri kita itu memanage stres, memanage emosi kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri. Jadi perlu kadang-kadang kita bertopeng. Oke, bertopeng bukan jadi yang negatif ya. Intinya bukan menjadi orang yang munafik, tidak. Tetapi di situ kita belajar untuk memanage emosi. Begitu. Menahan diri, mengontrol diri gitu. Di mana stres itu adanya? Yaitu di tempat kerja, di lingkungan keluarga, di sekolah, bisa di kalangan besar dan kecil, begitu. Nah, sumbernya banyak, begitu ya, alasannya banyak. Nah, stres itu sifatnya ada stres yang positif dan stres yang negatif. Bagaimana stres yang negatif bisa menjadi stres yang positif? Stres yang negatif bisa menjadi yang positif ketika kita bisa memanage stres itu dan kita memiliki pikiran yang positif. Oke? Pikiran yang positif. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, maka semuanya dari pikiran,
rasa dan perilaku kita akan mengikuti. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan, stres negatif akan menyebabkan hidup tidak bergairah, lesu begitu. Jadi yang tidak ada keinginan, tidak termotivasi begitu. Menimbulkan permasalahan, rasa cemas, depresi, gangguan fisik. Stres yang negatif. Oke. Stres yang negatif terus-terusan tidak dikelola dengan baik, begitu akan muncul kecemasan, ketakutan. Ya tadi, pikiran negatif. Sudah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di kemudiannya, begitu kan? Muncul rasa takut. Lama-lama kalau ini ditimbul bisa jadi apa? Bisa jadi depresi, bisa jadi gangguan. Ya, gangguannya banyak. Bisa mulai dari gangguan perasaan, fisik, begitu ya. Kalau kita ubah menjadi yang lebih positif, akan menjadi motivasi yang baik bagi diri kita. Nah tadi ketakutan tadi, oh ternyata seperti itu doang, seperti itu aja begitu. Karena kita belum pernah melaluinya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalau supaya kita tidak mengalami hal yang sama, bagaimana? Ya jangan dipikirkan bahwa kejadian itu akan sama. Sehingga kita tidak mengulang perilaku, pikiran yang sama lagi begitu. Bagaimana? Kegagalan menjadi suatu pelajaran, koreksi diri untuk ke depannya seperti apa. Terus dengan pikiran positif justru akan memacu manusia menjadi lebih baik. Mengapa stres? Jadi ini faktor-faktornya ada di mana saja tadi? Ada di lingkungan, organisasi, dan faktor diri. Oke? Bapak, Ibu, adik-adik di sini ada yang mau menanya, ada mau bertanya, kita boleh diskusi juga. Nama saya Jerry, saya dosen di akuntansi. Apakah orang yang kerjanya holik, dia suka bekerja, itu disebutkan dia stres atau dia itu sebenarnya memang cara dia mengelola stres dengan bekerja? Yang pertama itu. Yang kedua, self healing. Ya, orang stres itu pasti cari solusi, healing. Dan healingnya ini kan kita ada ciri-ciri orang psikologis introvert dan extrovert. Kalau orang extrovert mungkin ya Bu ya, ini menurut saya healing itu jalan-jalan atau pergi ke tempat destinasi. Tapi bagi beberapa orang mungkin minoritas orang introvert, dia nggak suka jalan. Cara mulai selesai dia suka berdiam diri di tempat yang sunyi, mungkin di kamarnya, tempat yang menurut dia comfort. Apakah itu dia memiliki gangguan? Atau memang begitu cara dia memanage stres? Nah ada dua itu saja Ibu mungkin. Workaholic itu memang ada tipikalnya. Jadi kalau kita menyadari, makanya tadi caranya bagaimana? Bisa kita self awareness sama diri kita. Jadi mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita dulu gitu. Mungkin orang lain nggak tahu gitu, tetapi diri kita harus tahu gitu. Jangan sampai orang lain nggak tahu, diri kita juga nggak tahu. Nah itu tuh yang parahnya kan gitu. Jadi orang lain ngelihatnya, wah orang ini gangguan begitu. Jadi setidaknya kenali dulu diri kita. Jadi apa kelebihan dan kekurangan kita. Workaholic, ada memang orang yang tipikalnya itu secara kepribadian, kan itu melalui alat tes ya, bisa kita lihat gitu di assessment dulu. Nah itu ada yang tipikalnya begitu, pekerja keras gitu. Dia memang senang bekerja begitu. Otaknya terus bekerja, nggak bisa diam gitu. Nah, apakah dia gangguan? Enggak, karena memang itu kerjaannya dia. Memang begitu tipikal kepribadiannya. Yang penting dia happy gitu ya Bu? Iya, dia happy dengan bekerja. Ketika dia tidak ada pekerjaan, justru itu akan masalah buat dia. Jadi memang karakteristiknya. Jadi kita boleh tanya ke orangnya, atau kita bisa melihat aja gitu. Oh mungkin dia dengan bekerja akan mendatangkan kesenangan, bukan gangguan. Tuh begitu. Ya, berarti bukan gangguan kalau workaholic. Nah terus yang selanjutnya katanya kalau misalnya healing, betul. Betul, healing. Apakah kalau zaman now healing itu mungkin berarti kita harus jalan-jalan gitu ya, harus destinasi, vacation kemana ya, ada tempat-tempat. Jadi anak-anak sekarang taunya healing itu ya itu gitu, pikirannya ya
jalan-jalan, harus kemana, enggak semua orang bisa, enggak semua orang suka begitu. Tapi ada yang cuma, saya di rumah aja gitu, ngapain? Ya ngapain, hobinya apa? Tergantung hobinya kita masing-masing. Oh gitu berarti kan? Di rumah aja termasuk healing juga? Termasuk begitu. Itu yang simple. Jadi tergantung hobinya masing-masing apa. Gitu. Yang senang olahraga. Oke. Healingnya olahraga. Ada yang mau nanya lagi? Sebelumnya nama saya Tara Novelia Putri dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 2020. Ketika seseorang sudah merasakan misalnya itu ada beberapa faktor, tadi ada di situ faktor fisik dan juga faktor psikologi, tapi itu belum semuanya gitu. Beberapa faktor di situ sudah dirasakannya. Nah dan kadang dia tuh kadang menyadari bahwa itu faktor mental dan kadang dia nggak menyadari gitu. Dan ketika misalnya dia termotivasi sama sesuatu, dia hilang itu gitu. Dia merasa nggak stres. Tapi ketika dia sendiri itu timbul lagi gitu. Nah sebelum kita berdamai dengan situasi kita, tentu kan kita berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Nah terkadang orang itu dia memotivasi diri dia. Oh ini paling cuman feedback dari apa yang kita lakukan gitu kan. Tentu kan semua orang punya masalah gitu kan Bu. Tapi kan masalah itu kan ada feedbacknya gitu. Feedbacknya dan kadang karena feedback itu dia merasa stres dan kadang dia bisa memotivasi diri dia sendiri. Nah pertanyaannya di sini jangka waktu berapa lama yang dia rasakan itu kayak hatinya gelisah gitu, faktor fisik gitu yang dia rasakan gitu. Berapa lama itu tuh dikatakan normal, tidak terkena penyakit mental, dan berapa lama batasnya kalau dia udah misalnya udah lebih dari 2 minggu, oh ini nih penyakit nih gitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi kapan sebenarnya kita harus ke profesional? Begitu ya, kapan kita harus ke psikolog? Kapan harus ke psikiater? Begitu ya. Kapan apa tandanya ketika kondisi tertentu kita stres, ini butuh orang profesional nih gitu. Boleh itu terjadi kalau tadi mengalami kesedihan yang sudah berlebihan. Jadi frekuensinya sudah sangat sering begitu. Misalnya sehari dia bisa nangis kejer gitu ya. Nah besok diulang lagi begitu. Nggak ada sebab apa-apa, oversensitif begitu. Nah itu nggak usah lagi jangka waktu yang panjang begitu. Sudah dilihat aja dalam waktu itu kenapa ya saya tiap hari nangis terus nih tanpa sebab apapun begitu. Kenapa saya marah-marah terus ya gitu. Kenapa saya overthinking begitu. Nah sudah berlebihan pikirannya. Ada lagi yang mau nanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Suganda dari Prodi Administrasi Angkatan 20. Izin Bu mau bertanya, kan seperti yang Ibu katakan tadi, masa remaja itu adalah masa yang paling berat dengan segala overthinkingnya kan Bu. Nah terkadang pun ada remaja yang dia udah mengalami masalah dan butuh solusi dan dia tuh nggak mau cerita sama siapa-siapa. Terus dan kadang dia ada cerita sama satu orang, cuman temannya ini udah bilang kayak bawa ke psikolog gitu, tapi cuman dia nggak mau karena dia mikirnya orang yang datang ke psikolog itu adalah orang yang sakit gitu. Nah gimana cara kita merubah pemikiran itu ya Bu? Terima kasih. Iya, terkadang mindsetnya orang awam ke psikolog atau ke psikiater itu sudah apa? Gangguan jiwa begitu ya. Padahal enggak juga. Enggak semuanya ke psikolog itu yang sudah mengalami gangguan jiwa begitu. Yang mau ikutan psikotes? Iya. Ya mau lanjut sekolah, mau kerja, kan ada tahapan-tahapan yang namanya psikotes, begitu. Pada umumnya yang mengerjakan adalah psikolog, begitu. Apalagi gitu. Kalau ada hambatan, misalnya di sekolah, begitu kan, nggak ada motivasi. Biasanya kalau yang sudah paham, ya datangnya ke psikolog, ditanya kenapa nih, sumbernya kenapa, begitu ya. Nah kalau sudah biasanya usia remaja atas, nih masuk dewasa awal, berarti Yuni kan sudah masuk dewasa awal ya. Dan dewasa biasanya suka ada masalah atau ada konflik di batinnya. Saya harus ke psikolog atau enggak ya, gitu. Ya tadi pikirannya,
sudah mengalami gangguan. Kalau gangguan saya gimana? Ada rasa malu gitu ya. Kalau sudah ada image-nya seperti itu gitu. Biasanya sudah tertanamkan bahwa saya nanti dibilang gila gitu. Sudah punya gangguan begitu. Tapi enggak. Kan kebutuhannya di kita, mikirnya gitu. Makanya tadi balik lagi ke diri sendiri, apa kebutuhan kita? Kelebihan kekurangan kita apa? Setelah itu di feedback apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Setelah dirasa gitu. Ngapain ya kita harus kemana gitu. Begitu. Oke, ya. Yuni. Oke, jangan sungkan-sungkan datang ke psikolog karena belum tentu yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita diagnosa sendiri tadi ya Bu ya. Betul. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Oke, ini dalam penerapannya aja. Dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pola makan, pola tidur, pola kegiatan, aktivitas, pola pikir dan sebagainya. Jadi pada intinya dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita memanage segala sesuatu dengan baik. Oke, semoga semuanya semangat, hidup bahagia dan jalankan aktivitas dengan senang. Tepuk Terima tangan kasih banyak. dong. Silakan kembali duduk Ibu Feni. Ya, mungkin ini udah bagian terakhir obrolan kita dan bahasan kita. Mungkin dari Bu Ayu mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Bu terkait dengan pembahasan kita atau workshop kita hari ini. Silakan Bu. Oke, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk Ibu Feni. Ya, materinya cukup bermanfaat sekali nih Bu, nggak hanya kita para dosen tapi juga para mahasiswa kita ya. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan ya, memang sepertinya selagi hidup itu sepertinya pasti ada masalah ya Bu ya. Curhat. Iya kan, iya semuanya ada masalah. Tapi dan masalah itu pun juga ada solusinya. Nah hari ini kita menemukan solusi ya, cara-cara bagaimana kita menghadapi masalah dan tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Nah alhamdulillah nih ya, kita datang ke sini. Nah itu juga digerakkan oleh Allah ya, kita hadir di sini. Nah mungkin memang ada sekarang yang memang benar-benar lagi di posisi masalah berat gitu ya. Tapi kita dipertemukan hari ini ya dengan narasumber kita yang luar biasa di sini. Nah ini juga salah satu Allah memberikan mungkin solusi ya, salah satu solusinya kepada kita. Mungkin ketika kita tidak bisa mengadu ke siapapun, nah hari ini ternyata di kampus kita ada ya kegiatan yang membantu sedikit kita melegakan masalah-masalah kita gitu. Selanjutnya dari Pak Jurianto, mungkin boleh kasih sedikit statementnya terkait dengan bahasan kita hari ini. Ya silakan. Iya terima kasih. Sebenarnya kalau dari cara Bu Penny tadi rupanya gampang untuk jadi lega. Iya, tepuk tangan dong. Mungkin Bu Feni juga nih Bu untuk pendengar Radio Barabas juga nih atau juga yang nonton konten kita di YouTube Barabas 975 FM. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan lagi nih untuk pendengar dan juga penonton konten kita? Oke, buat pendengar Radio Barabas ya dan seluruh masyarakat begitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita saat ini, di mana saat ini masih banyak atau semakin banyak orang atau individu yang mengalami gangguan mental ini. Gitu. Gangguan mental ini bisa jadi yang ringan, sedang dan berat. Nah itu yang harus kita lebih aware begitu terhadap diri kita, menyadari apa yang terjadi dalam diri kita. Dari tadi apa kekurangan yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, terus bagaimana cara kita memberikan feedback terhadap diri kita sendiri. Jadi apa yang terjadi, apa resikonya terhadap diri kita gitu. Terus berani untuk berkata tidak gitu. Jika kita memang tidak menguasai atau tidak mampu untuk menjalankannya. Betul. Tepuk tangan dong untuk Ibu Feni. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pemateri dan juga narasumber yang ada di depan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Feni Sri Wahyuni MPSI selaku psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Terima kasih Ibu. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Jurianto Sitompul dari brand
Ken Prokol selaku Area Activation Koordinator Pekanbaru. Kemudian juga terima kasih untuk Rektor UAB atau Universitas Al-Bros Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ayu Sri Indrapuri, MPD.